Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Yaro Mariano dari D3 Keperawatan Bengkulu. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu muskuloskeletal. Langsung saja, skeletal atau rangka yaitu bagian tubuh yang terdiri dari tulang, sendi, dan tulang rawan atau kartilago sebagai tempat menempelnya otot dan memungkinkan tubuh untuk mempertahankan sikap dan posisi. Fungsi sistem skeletal. Fungsi sistem skeletal yaitu sebagai penyokong berdirinya tubuh, tempat melekatnya ligamen-ligamen, otot, jaringan lunak dan organ. Sebagai pelindung, membentuk rongga melindungi organ yang halus dan lunak. Sebagai alat bantu gerak, adanya persendian dapat mengubah arah dan kekuatan otot rangka saat bergerak. Selanjutnya, keseimbangan mineral atau penyimpanan dan pengeluaran mineral, yaitu kalsium dan fosfat. Selanjutnya, struktur rangka. Struktur rangka dibagi menjadi dua kelompok utama, yaitu aksial dan apendikular. Aksial meliputi 80 tulang pada tengkorak, tulang rusuk, dan tulang dada. Kebanyakan berfungsi untuk perlindungan. Rangka apendikular meliputi 126 tulang pada bahu, lengan, tangan, pinggul, paha, betis, dan kaki. Tulang-tulang ini kebanyakan berfungsi untuk bergerak. Tipe-tipe tulang. Tipe-tipe tulang dibagi menjadi 4 bagian, yaitu tulang panjang, tulang pendek, tulang pipi, dan tulang tak beraturan. Tulang panjang. Tulang panjang adalah tulang yang berkembang dari pemanjangan pada bagian epifise atau bonggol tulang. Ujung dari epifise dibungkus oleh tulang rawan, hialin. Pertumbuhan secara longitudinal ini disebabkan oleh osifikasi secara endokondral pada epifisi. Tulang pendek. Tulang pendek adalah salah satu kelompok tulang yang dicirikan dengan bentuk yang menyerupai kubus, dengan ukuran panjang, lebar, dan ketebalannya relatif sama. Berdasarkan bentuknya, irregular selain tulang pendek. Tulang juga dikelompokkan menjadi tulang panjang, tulang pipi, tulang sesamoid, dan tulang irregular. Tulang tak beraturan. Tulang tak beraturan atau tulang irregular adalah tulang yang bentuknya tidak beraturan, secara khusus tersusun dari perkumpulan tulang-tulang pendek. Tulang tak beraturan meliputi tulang vertebrata, khususnya tulang wajah pada rahang atas dan rahang bawah. Tulang pipi. Tulang pipi adalah tulang yang tipis, namun juga kadang-kadang melengkung. Bagian dalam tulang ini padat, keras, dan tidak berongga. Selanjutnya, tulang-tulang utama pada kerangka manusia. Tulang-tulang utama pada kerangka manusia terdiri dari tulang tengkorak, tulang selangka, tulang lengan atas atau humerus, tulang rusuk, tulang pengupil atau radius, tulang hasta atau ulna, tulang belikat, tulang dada atau sternum, tulang punggung atau vertebrata, tulang pinggul, tulang pergelangan tangan atau karpal, tulang telapak tangan atau metakarpal, tulang ruas jari atau falang, tulang paha atau fernur, tulang betis atau fibula, tulang lutut atau patella, dan tulang kering. Kartilago. Kartilago adalah tulang rawan, jaringan ikat padat yang agak kenyal dan elastis. Contoh struktur dalam tubuh manusia yang terdiri dari tulang rawan termasuk bagian dari gendang telinga, hidung, dan tulang rusuk. Fungsi kartilago. Fungsi utama kartilago adalah memungkinkan bergerak dalam rentang gerakan yang dibutuhkan, mendistribusikan beban ke semua jaringan sendi. Dengan demikian dapat mencegah kerusakan sendi, menstabilkan sendi selama digunakan. Persendian. Persendian dibagi menjadi 3, yaitu sendi mati, sendi kaku, dan sendi gerak. Sendi mati. Sendi mati atau sinartrosis merupakan sendi yang tidak bisa bergerak. Contohnya sendi yang terdapat pada tulang tengkorak. Sendi kaku. Sendi kaku atau amfiartrosis merupakan sendi yang masih dapat digerakkan meski gerakannya terbatas. Contohnya sendi yang terdapat pada tulang antar ruas, tulang belakang, dan tulang rusuk. Sendi gerak. Sendi gerak dibagi menjadi 6 bagian, yaitu sendi geser, sendi engsel, sendi gulung, sendi putar, sendi peluru, dan sendi pelana. Sendi geser atau plank. Sendi geser adalah sendi yang memungkinkan gerakan antara tulang yang satu menggeser yang lain. Sendi engsel. Sendi engsel merupakan sendi yang memungkinkan terjadinya pergerakan satu arah saja. Biasanya, sendi engsel hanya bisa diluruskan atau ditekuk. Sendi engsel ada pada tulang lutut dan siku. Sendi gulung. Sendi gulung memungkinkan adanya pergerakan namun tidak bisa digunakan untuk gerakan memutar. Contoh sendi gulung adalah sendi di antara telapak tangan dan jari serta rahang. Sendi putar. Ciri khas sendi putar adalah kemampuannya untuk menggerakkan tulang dalam gerakan memutar atau rotasi dari tulang lain. Contoh sendi putar yaitu adalah bersendi di bagian leher. Sendi peluru. Sendi peluru merupakan sendi yang bisa bergerak ke segala arah.
Contohnya sendi yang menghubungkan antara tulang atas dan gelang bahu. Yang terakhir yaitu sendi pelana. Sendi pelana membantu menggerakkan tulang ke berbagai arah, yakni ke samping kiri dan kanan, serta gerakan ke depan dan belakang. Contoh sendi pelana yaitu sendi di bagian pangkal tulang ibu jari. Otot atau muskulo. Otot membentuk 43% berat badan, yakni setengah 1/3-nya merupakan protein tubuh dan 1/2-nya tempat terjadinya aktivitas metabolik saat tubuh istirahat. Proses vital di dalam tubuh seperti kontraksi jantung, kontraksi pembuluh darah, bernapas, peristaltik usus terjadi karena adanya aktivitas otot. Fungsi sistem otot rangka menghasilkan gerakan rangka, mempertahankan sikap dan posisi tubuh, menyokong jaringan lunak, menunjukkan pintu masuk dan keluar saluran dalam sistem tubuh, mempertahankan suhu tubuh, kontraksi otot, kontraksi panas. Tipe 3 tipe jaringan otot terbagi menjadi 3, yaitu otot polos, otot rangka, otot jantung. Otot polos memiliki satu inti yang berada di tengah, dipersarafi oleh saraf otonom involunter. Serat otot polos tidak berserat, terdapat di organ dalam tubuh, visceral. Sumber Ca2+ dari CES, sumber energi terutama dari metabolisme aerobik. Awal kontraksi lambat, kadang mengalami tetani, tahan terhadap kelelahan. Otot rangka memiliki banyak inti, dipersarafi oleh saraf motorik somatik volunter, melekat pada tulang. Sumber Ca2+ dari retikulum sarkoplasma RS. Sumber energi dari metabolisme aerobik dan anaerobik. Awal kontraksi cepat, mengalami tetani dan cepat lelah. Otot jantung memiliki satu inti yang berada di tengah, dipersarafi oleh saraf otonom involunter. Serat otot berserat, hanya ada di jantung. Sumber Ca2+ dari CS dan RS. Sumber energi dari metabolisme anaerobik. Awal kontraksi lambat, tidak mengalami tetani, dan tahan terhadap kelelahan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.